Bunda, apa kabar? Gimana? Lebaran sudah mau deket nih. Sudah bikin kue kering apa saja? Nah, kali ini dapur Vietaku Oke, kita akan membuat kue kacang. Bunda sudah pernah belum buat kue kacang? Enak banget loh. Pasti nih biasanya yang lebih suka kue kacang itu bapak-bapak. Karena biasanya bapak-bapak itu mereka kurang suka manis ya. Itu sih pengalaman suami saya, ayah saya, semuanya adik-adik saya yang cowok. Mereka nggak suka kue yang manis-manis. Jadi mereka selalu request kue kacang. Dan ini kue kacang merupakan salah satu favorit keluarga saya. Bahannya gampang dan buatnya juga gampang. Cuma mungkin selama ini orang males membuat kue kacang karena mereka repot harus menumbuk kacangnya sendiri. Nah, kue kacang itu ada apa saja bahan-bahannya? Bahannya cuma simpel sekali. Cuma ada kacang, gula halus, tepung, dan minyak. Dah, itu saja. Dan kita butuh telur nanti itu untuk memoles. Seperti itu. Nah, kita simak yuk bagaimana cara membuatnya. Dan untuk resep lengkapnya silahkan cek di deskripsi di bawah ini ya Bun. Nah ini dia bahan-bahan yang sudah saya timbang. Sekarang saatnya kita menggiling kacangnya, menghaluskan kacangnya. Nah kita akan menggunakan pisau ini Bu, pisau yang chopper ini. Nah sudah, kita masukkan saja. Pastikan memasang ininya betul ya Ibu. Kalau masih bingung silahkan cek di YouTube Vietaku Oke, judulnya cara memasang bowl food processor Vieta. Nah, kita pasang dulu, pastikan bunyi klek, dan kita masukkan kacangnya. Atau Ibu kalau repot, ya boleh masukkan dari sini saja. Nah, seperti ini, kacang yang sudah disangrai. Lalu, nah, coba kita lihat sudah lembut atau belum. Sudah rada lembut nih. Jadi, nah, ini dia, boleh di close up sedikit mungkin. Nah, ini kalau kelihatan nggak pasti close up begini nih. Jadi, pastikan menggilingnya itu sampai halus dan mengeluarkan minyak ya Ibu. Sampai kacangnya itu mengeluarkan minyak supaya nanti kue kacangnya itu rasanya tuh lebih gurih kalau minyak kacangnya sudah keluar. Seperti itu. Karena ini banyak, jadi saya nggak bisa ngaduk semuanya jadi satu di sini. Saya akan satukan di tempat lainnya. Seperti ini. Nah ini setelah halus seperti ini, kita tinggal satukan semua bahan-bahan lainnya. Nah ini seperti tepungnya. Harusnya saya sedikit-sedikit nih tadi ini. Ini diaduk dulu semuanya, nanti menyusul bahan lainnya supaya tercampur rata. Nah ini kita masukkan minyaknya, minyak goreng biasa ya Ibu ya. Nah minyaknya, ini pokoknya aduk semua sampai pastikan tercampur rata. Ini juga gula halusnya, dan untuk gula halus dan tepungnya wajib diayak ya supaya tidak berindil-berindil. Kalau bikin kue kering itu pokoknya atau kue bolu itu wajib disaring deh. Jangan sampai nanti kita nggak tahu ya kualitasnya seperti apa, taunya berindil-berindil seperti itu. Jadi lebih baik pokoknya diayak dulu. Pastikan semuanya diayak dulu. Nah ini saya aduk dulu, pastikan semuanya sampai tercampur rata. Nah ini adonannya sudah jadi, kira-kira teksturnya seperti ini. Saya tadi sambil ngadon, saya sudah beresin semua perabotannya. Sekarang saya sudah sambil siapin peralatan buat mencetaknya. Nah ini pokoknya sampai begini nih Bu, kira-kira kalau ngikutin dengan resepnya ini pasti sama nih hasilnya begini. Kalau udah begini ini gampang banget dicetaknya. Nah ini saya sudah persiapkan cetakannya juga. Maaf karena saya belum punya meja yang bagus, jadi saya sudah punya marmer ini untuk mencetak.
Dan biasanya kalau untuk mencetak ini supaya tingginya sama, nanti saya akan menggunakan cetakan ini. Tapi penggaris yang buat mengukur saya dipakai sama dipakai mainan anak saya entah kemana, itu saya nggak bisa nemu. Akhirnya namanya ibu-ibu, kita harus punya 1000 cara ya ibu. Jadi untuk ukurnya saya pakai buku yang kira-kira halamannya sama tuh. Nah, karena kita butuh untuk mengukur supaya tingginya adonan itu sama. Nah, seperti ini. Terus kita taruh adonannya di sini. Nah, dilepekin saja. Kalau ibu nggak punya rolling pin seperti ini ya tinggal diratakan saja pakai tangan. Kalau saya kebetulan punya rolling pin, jadi saya pakai rolling pin. Nah, ini tujuannya bukunya ini adalah untuk mengatur tingginya adonan ini supaya tingginya itu sama. Kalau ibu punya penggaris yang untuk mengukurnya, biasanya di toko kue ada tuh bu. Cuma punya saya hilang buat mainan anak saya, jadi saya pakai ini saja, pakai buku yang saya bungkus pakai plastik. Nah, ini seperti ini kira-kira. Ini ketika tingginya udah sama seperti ini, saya mungkin langsung nyontoin untuk ini saja deh ibu, langsung nyetaknya ya ibu. Nah, ini tinggal saya gunakan alat ini saja, nanti langsung seperti ini. Nah, kalau ibu adonannya sudah pas, ini tuh gampang banget kok nih ibu. Nah, ini. Nah, sudah seperti ini. Nanti tinggal ibu rapiin sedikit-sedikit aja seperti ini. Nah, udah deh, tinggal kita tata di loyang. Kita buat semuanya. Kita tata di loyang. Udah, nanti siap untuk di oven deh. Nah, kita cetak. Kelebihannya yang nggak rata saya taruh dulu. Nah, ini ibu, pas biasanya ibu nyetak, ini biasanya pinggirnya suka nggak rapi nih. Kalau saya giniin saja sedikit. Nah, baru ditata seperti ini. Jadi tinggal ambil, ratain sedikit saja di pinggirnya. Karena kalau pinggirnya nggak rapi tuh suka, nanti pas matangnya suka pecah-pecah dan jadi nggak rapi juga, jelek juga. Nah, seperti ini. Sudah, nanti kalau misalnya ini sudah penuh, siap dipanggang, nanti ibu moles pemolesnya itu, telurnya itu jangan dipoles dari awal ya ibu, tapi dipolesnya nanti di tengah-tengah. Jadi ketika dia sudah setengah matang, sudah mau rada matang, baru itu dipoles telur. Dan nanti deh polesannya itu resepnya ada di deskripsinya. Jadi nanti molesnya pokoknya dari tengah-tengah saja, jangan dari awal. Nah, ini sudah full satu loyang seperti ini. Oh iya, tadi saya lupa menginfokan untuk supaya ibu memudahkan ini. Jadi loyangnya ini dialas baking paper saja ibu. Ini namanya baking paper. Jadi di loyangnya di sini dioles dulu margarin, baru setelah itu ditempelin baking paper. Nah, ini baking paper ini ibu nggak perlu ganti setiap saat pas manggang. Ini bisa sampai 7 kali manggang, sampai 10 kali manggang juga ini masih bisa baking papernya. Jadi ibu ngangkatnya jauh lebih mudah kalau pakai baking paper seperti ini. Nah, ini untuk bahan polesannya. Kalau bisa ibu, kalau ibu memang ada telur bebek, usahakan untuk bahan polesannya ini menggunakan kuning telur bebek. Hanya menggunakan kuning telurnya ya ibu, jangan menggunakan putihnya gitu. Tapi kalau ibu nggak ada telur bebek, gunakan telur biasa juga boleh gitu. Nah, ini nanti dicampurnya dengan sesendok. Kalau saya biasanya buat adonan olesannya itu dua kuning telur bebek, kemudian satu sendok susu kental manis, dan juga 1 sendok minyak. Dan ini untuk memolesnya gunakan kuas yang kecil seperti ini ibu, karena ini pas ukurannya untuk ini gitu. Tapi kalau ibu mau cetakannya nggak seperti saya, ibu mau bikin kue kacangnya dengan menggunakan cetakan bintang, monggo silahkan saja, itu selera saja. Nah, seperti ini. Nanti ini saya buat olesannya. Ingat, mengolesnya jangan dari awal ibu, tapi setelah setengah matang. Ininya dipanggang dulu setengah matang, baru nanti dikeluarin lagi, baru dipoles. Untuk semua resep kue kering sebetulnya seperti itu. Nah, ini sekarang siap kita panggang. Saya akan menggunakan
oven tangkring di kompor saja. Nah, ini oven tangkring saya, nanti saya tinggal mau ngovennya tuh di oven tangkring seperti ini, tapi saya nggak akan ngoven di kompor ini, Ibu. No. Sebagai informasi untuk Ibu, mungkin sedikit, bagi Ibu yang menggunakan kompor kaca di rumah seperti saya, ini saya menggunakan kompor Glasio Blue Gas yang kaca, tempered glass itu, jangan pernah digunakan untuk mengoven menggunakan oven tangkring seperti ini. No. Karena oven tangkring seperti ini nih panasnya akan balik ke bawah seperti ini, Ibu. Jadi jangan pernah menggunakan kompor kaca seperti ini untuk mengoven, nanti dia bisa menyebabkan keretakan. Sebaiknya gunakan kompor lain yang berbahan stainless. Seperti saya masih punya satu kompor lagi, yaitu Centronex G dari Blue Gas juga, atasnya stainless. Jadi saya bisa memanggang menggunakan kompor saya satunya, seperti itu. Tada, dan ini hasilnya. Saya tidak perlu menunjukkan cara mengovennya ya, karena saya yakin ibu-ibu lebih pintar ngovennya daripada saya. Ibu lebih jago dari saya untuk ngovennya. Dan ini hasil kue kacang saya. Nah, silahkan dicoba Ibu resepnya. Semoga suka dengan resepnya ya.